Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris Alfitra dari absen 14. Nama saya Mardiah Wahyu Lestari dari absen 17. Nama saya Mutiara Cayati dari absen 23. Nama saya Salsabila Haura Zafira dari absen 29. Nama saya Fiandra Putra Triatmoko dari nomor absen 34. Nama saya Yanti Mas Dalifah dari absen 35. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian mail merge. Mail merge adalah sebuah fitur yang terdapat pada Microsoft Word yang berguna untuk pembuatan surat maupun dokumen lainnya yang isinya sama, namun hanya identitas penerimanya saja yang berbeda. Fitur ini sering disebut sebagai surat massal, sebab fitur mail merge memang mendukung untuk pembuatan surat massal pada Microsoft Word. Untuk menggunakan fitur mail merge, itu diperlukan dua jenis software Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel sebagai database dan Microsoft Word sebagai dokumen inti. Misalnya format surat undangan, surat keterangan, maupun surat berkelakuan baik. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari mail merge. Jadi, mail merge dapat membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat, yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Mail merge akan sangat membantu kita untuk membuat dokumen, misalnya surat, terutama bila penerimanya sangat banyak. Pada bagian ini, kami akan mempraktikkan mengenai membuat mail merge menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Microsoft Excel dan Microsoft Word yang kami gunakan adalah versi 2019. Langkah pertama, membuat sumber data di Microsoft Excel. Pada langkah pertama, susunlah data penerima secara manual di Microsoft Excel. Adapun data ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kami ingin menyusun surat keterangan kelakuan baik peserta didik, maka data tersebut mencakup nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIS, kelas, dan alamat peserta didik. Langkah kedua, save file data tersebut. Setelah data penerima telah tersusun rapi, jangan lupa untuk men-save filenya. Langkah ketiga, menyiapkan naskah utama di Microsoft Word. Pastikan kita menyediakan ruang kosong, karena ruang ini nantinya akan diisi dengan data dari file sumber data ketika fitur mail merge diterapkan. Langkah keempat, pilih menu mailings, kemudian klik submenu select recipient. Setelah itu, klik use existing list. Langkah kelima, mencari file sumber data utama yang telah kita buat di Microsoft Excel. Apabila kita telah mencari dan memilih file sumber data utama dari Excel yang sudah kita buat, maka otomatis data tersebut akan terhubung dengan naskah utama di Microsoft Word. Langkah keenam, mengatur tata letak. Setelah terhubung dengan sumber data utama, maka tahapan berikutnya adalah mengatur agar tata letak antara data di sumber data utama sesuai dengan tata letak di file naskah utama. Misalnya, untuk kolom nama, letakkan dahulu kursor di sebelah kata nama di file naskah utama. Langkah ketujuh, insert merge field. Setelah kursor diletakkan di sebelah kata nama, maka pilih submenu Insert Merge Field dan kemudian tinggal klik opsi nama yang ada di bagian bawahnya. Lakukan hal serupa untuk kolom, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIS, kelas, dan alamat, sehingga tampak ada keterangan seperti berikut. Langkah ke-8, melihat hasil atau preview result. Tahap berikutnya adalah melihat hasil. Kita hanya perlu masuk ke submenu preview result yang masih ada di menu mailings. Langkah ke-9, pastikan data sudah benar. Saat mengklik menu preview result,
Maka pada file naskah utama, seketika keterangan nama dan seterusnya akan otomatis terisi dengan urutan data yang sesuai pada file sumber data. Untuk melihat data lain, maka tinggal klik tombol Next Record maupun Previous Record jika ingin melihat hasil data sebelumnya. Langkah ke-10 atau langkah terakhir, menyimpan dokumen. Tahapan akhir dalam cara membuat mail merge di Word adalah menyimpan dokumen kerja. Penyimpanan ini dilakukan di Microsoft Word dengan cara memilih submenu Finish and Merge yang ada di menu Mailings. Kemudian, klik Edit Individual Document. Setelah kita melakukan semua langkah-langkah sebelumnya, maka jangan lupa untuk men-save file surat yang sudah jadi. Ketika file tersebut sudah kita save, maka surat tersebut sudah siap untuk kita kirimkan. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buat mail merge-nya? Saya harap teman-teman paham dan mampu untuk membuat mail merge sesuai dengan langkah-langkah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.